Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sampaikan untuk anak-anak semuanya SMA Negeri 2 Baya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Oke, baik, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua, materi yang akan kita bahas pada materi matematika wajib hari ini adalah materinya tetap sama, melanjutkan materi yang pada saat pertemuan pertama tentang dasar trigonometri. Nah, di dasar trigonometri ini bagian ke-1 sudah kita pelajari di pertemuan pertama pada minggu lalu. Nah, kemudian hari ini kita akan masuk ke bagian kedua tentang nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Baik anak-anak semuanya, mudah-mudahan anak-anak sudah siap belajar untuk hari ini. Jangan lupa absen di Google Form dan jangan lupa dikerjakan reviewnya. Oke, nah perhatikan baik-baik dan simak apa yang Bapak sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Sebelum anak-anak mempelajari materi tentang dasar trigonometri, tentang nilai trigonometri untuk sudut istimewa, maka di sini ada materi prasyarat yang harus anak-anak semuanya perhatikan, yaitu materi prasyaratnya tentang materi aljabar. Oke, nah di sini ada 4+2, artinya ada 4 sifat lanjutan dan ada 4 sifat dasar. Nah, kita akan lihat masing-masing contohnya seperti apa kalau kita menggunakan sifat yang dasar dan kita akan menggunakan sifat yang lanjutan. Oke, sekarang Bapak akan bahas yang pertama adalah sifat yang pertama, yaitu adalah sifat yang dasar dulu. Nah, anak-anak perhatikan sifat yang dasar. Sekarang kita perhatikan sifat yang dasar. Nah, sifat yang dasar seperti apa? Oke. Nah, contoh yang bagian pertama, sifat yang dasar. Nah, ini sifat yang dasar ya. Oke, Bapak kasih contoh sifat yang dasarnya. Nah, misal di situ ada A per P ditambah dengan B per P. Maka kalau gitu hasilnya tinggal menjumlahkan bagian pembilangnya saja, yaitu A tambah B, penyebutnya tetap P. Kenapa begitu, Pak? Karena dia penyebutnya sudah sama. Contoh ya anak-anak, misalnya saya punya di sini 4/11, nah ditambah dengan 3/11. Nah, maka di sini berarti anak-anak tinggal apa? Menjumlahkan yang bagian pembilangnya saja, berarti punya 4 tambah 3, bawahnya tetap ditulis 11. Sehingga diperoleh hasilnya 7/11. Itu yang bagian A. Oke, dapat dipahami? Kita lanjut yang berikutnya di bagian B. Bagian B misalnya Bapak punya di sini 10/13, kemudian dikurangi dengan 6/13. Nah, ini menurut sifat dasar yang bagian kedua, yang bagian B, bahwa kalau kita punya A per P dikurangi dengan B per P, maka dapat dituliskan A min B, bawahnya berarti per P. Berarti artinya apa? Bagian pembilangnya saja yang anak-anak hitung. Nah, sehingga kalau gitu ditulisnya ini jadinya adalah 10 dikurang 6, bawahnya berarti per 13. Nah, sehingga diperoleh hasilnya bagian atas 4, bawahnya berarti per 13. Nah, itu untuk sifat yang dasar. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang ke-1. Nah, sifat yang ke-1. Sifat yang ke-1 bunyinya seperti apa? Sifat yang ke-1, ketika anak-anak punya A per B ditambah dengan C per D. Saya ulangi, ketika anak-anak punya A per B ditambah C per D, maka tinggal apa? Penyebutnya kita kalikan, berarti kita punya B kali D. Kemudian bagian pembilangnya, berarti ini kita kali silang. Berarti D kali A jadinya AD, kemudian B kali C jadinya BC. Sehingga diperoleh hasilnya sebagai contohnya, Bapak punya di sini 2/3. Nah, ditambah dengan di sini berarti punya 4/5. Nah, sehingga nanti diperoleh hasilnya sama dengan bagian penyebut berarti tinggal anak-anak kali, yaitu 3 dikali sama 5. Kemudian bagian yang pembilang berarti tinggal dikalikan penyebutnya 5 dengan 2. Berarti 2 dikali dengan 5. Kemudian habis itu ditambah dengan, berarti kita punya di sini ditambah dengan 3 dikali dengan 4. Dapat dipahami sampai sini maksudnya? Oke, nah kalau gitu kita hitung, kalau kita hitung berarti nanti dapat hasilnya bagian atas 2 kali 5 itu 10, kemudian 3 kali 4 itu berarti 12, nah bawahnya berarti kita punya 3 kali 5, 15. Nah sehingga diperoleh hasilnya yang bagian pertama, contoh ini berarti adalah 22, bawahnya berarti per 15. Nah itu untuk sifat yang pertama. Sampai sini ada pertanyaan dulu?
Nah, kemudian kita masuk ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua juga sama. Kalau di sini anak-anak punya A per B dikurang C per D. Berarti kalau punya A per B dikurang C per D, berarti tinggal apa? Penyebutnya tadi kita kalikan, B kali D. Kemudian untuk mencari pembilangnya, berarti tinggal dikali silang. D kali A jadi AD, kemudian dikurang dengan B kali C jadinya BC. Contoh. Contoh Bapak punya di sini misalnya adalah 7 per 2. Nah, 7 per 2 dikurang dengan apa? Dikurang dengan di sini 1 per 5. Nah, seperti ini anak-anak ya. Nah, maka kalau gitu untuk menghitungnya tinggal apa? Kita tinggal samakan penyebutnya. Cara menyamakan penyebutnya berarti kita kalikan. 2 dikali dengan 5. Nah, 2 dikali dengan 5. Kemudian habis itu bagian pembilangnya tinggal kita kali silang. Berarti kita punya 7 dikali 5. Kemudian habis itu dikurang dengan 2 dikali dengan 1. Nah, 2 dikali dengan 1. Sehingga diperoleh nanti yang atas 7 kali 5 itu 35. Kemudian dikurang 2 kali 1 itu 2. Nah, bawahnya berarti 2 kali 5, 10. Nah, sehingga diperoleh hasilnya ini sama dengan bagian kedua berarti 33 per 10. Nah, itu untuk yang bagian kedua. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan dipahami dulu untuk yang bagian kedua. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini berdasarkan sifat yang lanjutan, bahwa kita punya A per B dikali dengan C per D. Bapak ulangi, A per B dikali C per D. Artinya apa? Kalau kita punya perkalian dari pecahan biasa, maka tinggal kita kalikan. Atas kali atas, berarti pembilang kali pembilang, maksud Bapak, A kali C jadi AC, kemudian penyebut dan penyebut kita kalikan, B kali D jadinya BD. Contoh. Contoh Bapak punya di sini misalnya 2 per 9. Nah, 2 per 9 kita kali. Nah, kita kali. Kali dengan berapa, Pak? Kali dengan misalnya adalah 3 per 5. Nah, berarti kalau ini mau kita kalikan, berarti tinggal kita kalikan yang bagian atas berarti 2. Kita kalikan dengan 3. Kemudian habis itu kita bagi, yang bagian bawah kita kalikan, berarti kita punya 9 kali 5. Nah, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan ini berarti 6. Bawahnya berarti 45. Nah, itu untuk yang bagian ketiga. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan dipahami kembali untuk sifat lanjutan yang keempat. Kita masuk ke sifat lanjutan yang keempat. Nah, sifat lanjutan yang keempat, tadi yang ketiga, yang keempat. Nah, yang keempat, kalau kita punya di sini A per B dibagi dengan C per D, maka kalau kita punya pembagian A per B dibagi C per D, maka yang bagian pembilang yang bagian atasnya kita kalikan sama bagian penyebut yang bawahnya. Berarti kita punya A sama D, kita kalikan jadi AD. Kemudian tinggal sisanya yang bagian penyebutnya, kita kalikan penyebut dari pecahan yang pertama, yang di atas B, dikalikan dengan pembilang yang pecahannya di sini adalah bagian C. Gitu. Contoh, kalau saya punya di sini misalnya 3 per 7, nah 3 per 7 dibagi dengan di sini misalnya adalah 2 per 5. Nah, berarti kalau kita punya seperti ini, maka tinggal kita kalikan bagian atas berarti 3. Nah, kita kali dengan berapa? Bagian bawahnya, berarti kita punya di situ bagian bawah yang dipakai 5, 3 kali 5. Kemudian yang bagian penyebutnya, berarti kita kalikan yaitu angka 7. Nah, kita kalikan dengan 2. Nah, berarti kalau gitu diperoleh hasilnya anak-anak berarti 3 kali 5 itu 15. Nah, 3 kali 5 itu 15. Kemudian 7 dikali 2 berarti ini 14. Nah, seperti itu. Paham ya? Untuk yang prasyaratnya itu tentang sifat dasar dan sifat lanjutan pada pecahan. Baik, kalau gitu sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, masih sama. Nah, di sini Bapak sampaikan kalau nanti anak-anak punya bentuk akar. Nah, kita lihat sama-sama kalau di sini anak-anak punya bentuk akar ya. Nah, kalau anak-anak punya bentuk akar. Oke. Nah, sekarang kita lihat sama-sama di bentuk akar ini ada 4 sifat yang Bapak tuliskan. Sifat yang pertama, kita lihat sifat yang pertama. Sifat yang pertama, kalau punya A akar C ditambah dengan B akar C sama dengan berarti ini kita punya A tambah B akar C. Artinya apa? Tinggal angka di depan dari akarnya kalian gabungkan. Contoh. Contoh Bapak punya di sini 5 akar 11. Nah, 5 akar 11 ditambah dengan 4 akar 11. Nah, berarti penyelesaiannya seperti apa, Pak? Penyelesaiannya berarti tinggal anak-anak lakukan adalah tinggal ditulis depannya. 5
ditambah dengan 4. Nah, belakangnya berarti kita punya akar 11. Sehingga nanti diperoleh hasilnya di sini berarti sama dengan 9 akar 11. Gampang ya? Itu untuk yang bagian pertama, ingat ya. Kemudian kita masuk yang berikutnya ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Bagian kedua, kalau di sini operasinya pengurangan. Berarti anak-anak punya di sini A akar C dikurang dengan B akar C. Maka sama seperti yang tadi ya, dengan menggunakan sifat yang pertama, yaitu apa? Tinggal mengurangkan angka di depannya. Berarti kita punya A dikurangi B, kemudian akar C. Contoh, kalau Bapak punya di sini misalnya 7 akar 5, nah dikurangi sama 3 akar 5. Nah, berapa nilainya? Saya ulangi lagi, 7 akar 5 dikurang dengan 3 akar 5. Maka penyelesaiannya, karena di sini akarnya sudah sama, maka tinggal kita hitung bagian depannya, yaitu 7, nah dikurang dengan 3, kemudian akar 5. Nah, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 4 akar 5. Paham ya? Insya Allah mudah ya untuk yang bagian kedua. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, nah di sini kalau kita punya akar C dikali akar C, berarti hasilnya sama dengan C. Ini terjadi kalau dia nilainya sama. Contoh, Bapak punya di sini misalnya akar 5, nah dikali dengan akar 5. Berapa nilainya? Akar 5 dikali dengan akar 5. Berarti kalau anak-anak punya akar 5 dikali dengan akar 5, ya berarti tinggal apa? Langsung ditulis, sama dengan hasilnya berarti 5, karena akarnya sama. Oke. Pak, contoh lain Pak, misalnya depannya ada angka Pak, misalnya 4 akar 3 dikali sama misalnya 5 akar 3 Pak, berapa nilainya? Nah, kalau ini berarti penyelesaiannya sama, yaitu apa? Kita kalikan dulu angka yang depannya yang di luar akar. Berarti kita punya apa? 4 kali 5, kemudian tadi akar 3 kali akar 3 itu berarti 3. Oke, dapat dipahami? Nah, sehingga diperoleh hasilnya ini sama dengan berarti 4 kali 5, 20. 20 anak-anak kaliin 3 lagi. Berarti ini hasilnya sama dengan 60. Gitu ya. Itu untuk yang sifat yang ketiga. Oke, baik. Silakan dipahami dulu. Ya, kita masuk berikutnya ke sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat ini bagaimana kalau seandainya akarnya yang di dalamnya berbeda. Contoh misalnya, Bapak punya di sini akar 6 dikali dengan akar 7. Nah, berapa nilainya akar 6 dikali dengan akar 7? Karena yang di dalam akarnya ini nilainya tidak sama, maka nanti untuk menyelesaikannya, akar 6 dikali akar 7 berarti akarnya masih ada. Yaitu akar, berarti tinggal anak-anak tulis 6 dikali dengan 7. Nah, 6 dikali 7 berapa Pak? 42. Tapi jawabannya akar 42. Oke, contoh lain. Contoh lain Bapak punya misalnya 5 akar 2. Nah, Bapak punya 5 akar 2 dikali dengan berapa Pak? Dikali dengan misalnya 7 akar 3. Nah, seperti ini ya anak-anak. Ini penyelesaiannya juga sama. Berarti tinggal kita kalikan. Apa yang kita kalikan? 5 kita kalikan dengan 7. Kemudian akar 2 saya kalikan dengan akar 3. Berarti ini hasilnya sama dengan akar 6. Dapat dipahami dapat akar 6-nya dari mana? Akar 2 dikali dengan akar 3. Oke. Nah, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 5 kali 7, 35. Berarti ini kita punya akar 6. Oke. Nah, itu adalah sifat yang keempat. Ya, jadi silakan dilihat dulu baik-baik anak-anak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan untuk yang prasyarat ini dapat dipahami. Kita lanjut berikutnya ke slide selanjutnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke trigonometri ya, yang berikutnya materi kita yang kemarin. Nah, kita akan jawab sama-sama. Oke. Nah, di sini anak-anak bisa lihat, di sini kita lihat sama-sama, kita sudah punya bahwa ada segitiga, Bapak gambarkan ulang ya. Ini ada segitiganya. Nah, segitiganya ini siku-sikunya di A, kemudian ini ada C, ini ada B, dan ini ada sudut alfa. Nah, ini ada sudut alfa. Kemudian angkanya AB-nya adalah 3, AC-nya adalah 4, dan BC-nya adalah 5. Oke, diingat-ingat kembali tentang sisi depan mana, sisi samping mana, dan sisi miring, itu yang bagian mana. Sisi depan berarti dia di depan sudut alfa. Berarti di depan sudut alfa. Berarti sisi yang di depan
Nah, di depan sudut alfa, itu berarti 4. Perhatikan ya, ini si depannya. Kemudian sisi miring, nah sisi miring berarti di siku-siku. Saya ulangi lagi, sisi miring berarti di depan yang siku-siku. Berarti sisi miringnya adalah mana? Ini sisi miring. Jadi ini depan, nah ini depan ya, ini depan ya anak-anak. Nah ini berarti adalah miringnya. Nah berarti miringnya sama dengan 5. Oke, kemudian mana sampingnya? Ya sisanya berarti, ini samping nih berarti. 3 ini berarti sebagai sampingnya. Nah, kalau gitu berarti sampingnya kita punya sama dengan 5. Oke, sekarang mudah-mudahan diingatkan kembali sama Bapak, kita akan mencari masing-masing yaitu sinus, kosinus, sama tangen. Ingat kembali, ingat kembali ya. Oke, kita lihat sama-sama. Kemarin kita mau cari sinus, sinus alfa. Sin itu hafalannya berarti apa? Demi. Sin itu demi ya, depan, miring. Depan miring. Depannya tadi berapa anak-anak? 4. Miringnya berapa? 5. Itu sinnya. Berarti sinnya kita sudah punya demi. Depan miring. 4/5. Kemudian anak-anak cari yang berikutnya cos alfanya. Cos alfa. Cos alfa berarti apa? Sami. Sami berarti apa? Samping miring. Sampingnya berapa? Sampingnya itu berarti sampingnya 3. Sampingnya 3. Mohon maaf ini Bapak coret. Sampingnya 3. Sampingnya 3, miringnya berarti berapa Pak? Miringnya 5. Nah, itu adalah kosinus. Kemudian tangen. Nah, tangen alfa. Tangen alfa, tangen berarti desa. Hafalannya kemarin. Tangen berarti desa. Desa itu apa? Depan samping. Depannya tadi 4, kemudian sampingnya itu berarti 3. Sudah ingat lagi? Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan soal yang ditanyakan. Yang ditanyakan ada 4. Nah, perhatikan lagi anak-anak, yang ditanyakan ada 4. Yang bagian A. Nah, yang bagian A. Yang bagian A yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari sin alfa ditambah cos alfa. Nah, sin alfa tambah cos alfa. Ya, berarti kalau gitu tinggal anak-anak masukkan saja sin alfa ditambah cos alfa. Sin alfanya berapa, Pak? Sin alfanya 4/5 ditambah dengan cos alfanya 3/5. Berarti kalau gitu diperoleh hasilnya, berarti di sini untuk yang bagian A, sin alfa ditambah cos alfanya, berarti ini sama dengan 7/5. Oke, kemudian yang bagian B. Bagian B yang ditanyakan berapakah nilai dari sin alfa dikurang dengan cos alfa. Berarti tinggal kita hitung sama-sama seperti tadi, berarti sin alfanya adalah bernilai 4/5. Nah ini 4/5. Kemudian habis itu kita dikurang dengan cos alfanya 3/5. Nah, 4/5 dikurang 3/5 berarti berapa? 1/5. Oke, bisa dipahami? Itu yang bagian B. Sekarang ke bagian C. Bagian ke C berarti ditanyakan perkaliannya. Sin alfa dikali dengan cos alfa. Berarti kalau gitu tinggal anak-anak kaliin sin alfanya tadi 4/5 dikali dengan cos alfanya 3/5. Nah, bagaimana menghitungnya? Kalikan pembilang dengan pembilang, 4 kali 3, 12. Ya, 12. Kemudian bawahnya kita kalikan 5 kali 5, 25. Oke, itu yang bagian C. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, bagian D. Bagian D diminta berapakah nilai dari 7 dikali tangen alfa? 7 dikali tangen alfa dibagi dengan 2 dikali dengan kosinus alfa. Nah, ini tinggal kita masukkan. 7 dikali tangen alfa tadi 4/3. Kemudian habis itu kita punya lagi di sini, berarti kita hitung yang bagian bawahnya ya anak-anak. Nah, bagian bawahnya berarti Bapak punya 2 dikali cos alfa. Cos alfanya berarti 3/5. Oke, bisa dipahami? Nah, sehingga diperoleh yang bagian atas berarti 7 kali 4, bawahnya berarti 3, 28/3. Kemudian habis itu yang bagian bawahnya berarti anak-anak punya 2 kali 3/5 berarti 6/5. Nah, ini berarti menggunakan yang tadi, sifat prasyarat yang tadi, berarti tinggal kita kalikan yang bagian 28, kita kalikan sama 5. Kemudian kita kalikan berikutnya bagian bawah, 3 kita kalikan dengan 6. Nah, 28 dikalikan dengan 5 berarti 140. Kemudian 3 dikali 6 berarti 18.
Nah, maka jawabannya 140/18. Itu untuk yang bagian D. Sampai sini barangkali anak-anak ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan cukup memahami ya dari apa yang Bapak sampaikan di slide ini. Oke, baik. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama contoh soal yang selanjutnya. Masih sama ya, ini tadi pelajaran yang minggu kemarin. Nah, kita lihat sama-sama. Jawab. Oke. Di situ di soal dikasih tahu bahwa tangen alfa sama dengan 2/1. Bapak mau tanya dulu, tangen itu perbandingannya apa? Desa ya. Berarti 2 depan. Nah, 2-nya berarti sebagai depan, 1 berarti samping. Nah, yang belum ada apa? Miring kan? Nah, berarti yang belum adanya berarti adalah miring. Berarti ingat kalau buat mencari yang miring, nah yang miring berarti miring pakai Pitagoras. Nah, miring sama dengan apa? Yaitu akar, depan dipangkatin 2, 2 pangkat 2 ditambah sampingnya 1, 1 dipangkatin 2. Berarti diperoleh hasilnya sama dengan akar 5. 5 dari mana Pak? 2 pangkat 2 kan nilainya 4. Kemudian ditambah 1 pangkat 2 nilainya 1. 4 tambah 1 berarti hasilnya 5. Karena ini ada akar berarti akar 5. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan soal. Sebelum itu berarti kita cari dulu sin alfa. Sin alfa hafalannya mudah-mudahan masih ingat ya. Demi, depan, miring. Berarti kalau sin depan miring, depannya 2, miringnya berarti akar 5. Itu sin. Kemudian kita cari lagi yang berikutnya kosinus alfa. Kosinus alfa berarti kosinus itu sami, samping miring. Sampingnya berarti 1, kemudian miringnya berarti akar 5. Oke, bagaimana bisa dipahami dari pembahasan Bapak ini? Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan di soal yang bagian A. Bagian A, berapakah nilai dari 5 dikali sin alfa, kemudian dikurang dengan 3 dikali dengan cos alfa. Nah, ini tinggal anak-anak hitung ya. Bagaimana menghitungnya? Berarti tinggal 5 sin alfa. Sin alfa berarti 2 per akar 5. Kemudian dikurang dengan 3 cos alfa berarti 1 per akar 5. Nah, sehingga kalau dihitung berarti ini hasilnya 10 per akar 5. Kemudian yang berikutnya dikurang 3 per akar 5. Nah, sehingga diperoleh hasilnya ini sama dengan 7 per akar 5. Itu yang bagian A. Jelas ya? Kemudian kita masuk yang berikutnya ke bagian B. Bagian B ditanyakan berapakah nilai dari 3 sin alfa. Kemudian habis itu kita kalikan dengan di sini berarti 4 cos alfa. Oke. Nah, kalau gitu berarti tinggal kita hitung, berarti ini sama dengan 3 dikali sin alfa tadi 2 per akar 5. Kemudian habis itu kita kali dengan 4 cos alfa, berarti 4 dikali cos alfanya 1 per akar 5. Nah, ini kalau kita hitung berarti 3 dikali 2 akar 5, berarti ini hasilnya 6 per akar 5. Kemudian habis itu ini kita kali dengan 4 dikali 1 per akar 5, berarti ini kita punya 4 per akar 5. Nah, sudah nih, berarti kalau gitu kita kaliin pembilang dan pembilang. Pembilang dan pembilang, 6 kali 4, 24. Oke, dari mana 24? 6 kali 4. Kemudian penyebut kali penyebut, akar 5 kali akar 5, berarti 5. Nah, itu adalah jawabannya. Untuk yang bagian B. Gitu ya. Bagaimana sampai sini anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekarang kita masuk ke materi kita yang pertemuan kedua hari ini. Nah, ini berarti bentuknya adalah nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, jadi kalian perhatikan tabel yang sudah Bapak buatkan. Di sini berarti nanti ada sudut istimewa. Nah, sudut istimewanya ada sudut berapa saja, Pak? Ada sudut 0 derajat, ada sudut 30 derajat, ada sudut 45 derajat, ada sudut 60 derajat, dan ada sudut 90 derajat. Nah, yang perlu anak-anak perhatikan di sini adalah kita punya perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, di sini nanti tinggal anak-anak pakailah tabel yang ada di sini untuk menghitung yang ada di dalam contoh soal, gitu ya. Bacanya bisa? Contoh ya.
Kalau Bapak punya sin 30 berarti nilainya setengah. Jadi kalau Bapak punya sin 30 berarti nilainya setengah. Misalnya lagi, Bapak punya tangen 60. Tangen 60, lihat tabel, tangen 60 derajat berarti nilainya akar 3. Nah, jadi nanti kalau buat menghitung, tinggal diperhatikan tabelnya untuk sekarang, tapi nanti untuk ujian, Bapak akan tes lisan tentang tabel trigonometri ini. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini contohnya kita lihat sama-sama. Ini menggunakan tabel yang tadi ya, anak-anak. Nah, ini kita bahas. Nah, kita lihat yang nomor 1. Nah, nomor 1 diminta berapakah nilai dari 3 sin 30 derajat? Nah, ditambah dengan 2 kosinus 60 derajat. Nah, ini kita jawab. Nah, bagaimana menghitungnya? Tadi